Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi masih tentang ekonomi kreatif. Dalam kesempatan ini bahasannya adalah tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat sekarang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Nah, kita tahu bahwa PT Freeport Indonesia ini ada di Papua ya. Ada di Papua dan ini lokasinya seperti ini. Nah, PT Freeport ini merupakan PT yang mengelola di bidang penambangan ya, penambangan emas, kemudian biji tembaga, perak, dan lain-lain. Dan bahkan sekarang yang masih belum digali di Freeport ini atau di Papua ini ada uranium ya, ada uranium. Jadi PT Freeport ini adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold. PT Freeport Indonesia yang menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Ini yang menghasilkan banyak emas di Indonesia itu di sini ya, di Papua. Selanjutnya, yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Kita lihat di sini di Pulau Sumatera nih. Penambangan minyak di Pulau Sumatera, yang pertama ada kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Kemudian ada kilang Dumai Sepakning di Riau. Selanjutnya yang di Pulau Jawa ada kilang Balongan Indramayu. Kemudian ada kilang Cilacap di Jawa Tengah. Dan ada kilang Cepu masih di Jawa Tengah ya, dekat Blora, perbatasan ke Jawa Timur. Nah, ini perusahaan tambang minyak yang ada di Sumatera dan di Pulau Jawa. Selanjutnya perusahaan tambang minyak negara yang ada di Papua. Ini di Papua selain ada tadi PT Freeport yang mengolah atau yang mengelola penambangan emas, perak, tembaga, dan lain-lain, ada juga kilang minyak, yaitu kilang minyak Kasim di Sorong, Papua. Kemudian di Kalimantan, ini ada kilang minyak di Balikpapan ya. Jadi di Indonesia ini selain sumber daya alam yang lain-lainnya, ini yang merupakan potensi ya, potensi perekonomian di Indonesia yang paling besar adalah yaitu tadi PT Freeport, kemudian perusahaan tambang minyak negara di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, bahkan di Papua. Nah, selanjutnya pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama, migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Misalnya, tadi di Papua itu ada
PT Freeport yang mengelola atau yang mengolah emas, penambangan emas, perak, tembaga, maka karena di situ ada pusat keunggulan ekonomi, maka banyak terjadi migrasi penduduk, perpindahan penduduk, baik itu dari Amerika sebagai negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam di PT Freeport itu, ataupun warga atau tenaga kerja Indonesia sendiri yang datang dari berbagai pulau, misalnya dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, yang punya keahlian atau punya punya keterampilan di bidang itu, maka dia akan datang atau pindah ke Papua untuk masuk ke PT Freeport dalam hal pengolahan barang tambang tadi. Nah, ini jadi di sini terjadi migrasi penduduk ya, perpindahan. Kemudian mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Seperti sudah Ibu jelaskan, mau dari luar negeri ke negara lain, atau dari sebuah negara ke negara lain, atau dari pulau ke pulau lain, atau dari desa ke kota ya, bisa dari desa ke kota, bisa dari pulau ke pulau, atau bisa dari negara ke negara. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Nah, itu jadi alasan mereka pindah atau bermigrasi itu karena misalnya alasan ekonomi. Di daerahnya tidak ada lapangan pekerjaan atau tidak banyak lapangan pekerjaan, maka kemudian mereka pindah ke daerah lain atau ke pulau lain yang memiliki banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini ada yang termasuk mobilitas sementara dan ada yang mobilitas permanen. Nah, yang mobilitas sementara ya ada yang disebut komutasi. Komutasi itu perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Misalnya di sini ada pekerja misalnya di Jakarta misalnya ya. Di Jakarta itu ada sebuah atau ada perkantoran atau ada pabrik. Nah, pegawai kantor dan pegawai pabrik tersebut misalnya berasal dari, ada yang dari Jakartanya, ada yang dari Karawang, ada yang dari Bekasi misalnya. Mereka datang langsung dari Bekasi ke Jakarta pada pagi hari, kemudian sore harinya pulang lagi ke Bekasi atau ke misalnya Karawang misalnya ya. Jadi mereka itu mengadakan perpindahan sementara pada hari yang sama. Jadi untuk melaksanakan pekerjaan saja gitu. Kemudian ada yang sirkulasi. Nah, sirkulasi ini perpindahan penduduk yang cara melakukannya dengan menginap di tempat tujuan selama 1 atau beberapa hari. Misalnya sama tadi, misalnya ada yang kantornya di Jakarta atau perusahaannya di Jakarta, tapi dia orang Karawang atau orang Bekasi. Nah, kemudian dia karena merasa capek dari Bekasi atau Karawang Jakarta langsung PP saat itu, maka dia kos misalnya ya, atau ngontrak di Jakarta seminggu sekali pulang ke Karawang atau ke Bekasi misalnya. Nah, ini yang disebut dengan sirkulasi. Jadi bedanya antara komutasi dengan sirkulasi, kalau komutasi itu dia pindah dari tempat tinggalnya pada pagi, misalnya dia pergi pagi hari dari rumahnya untuk pergi ke kantor, kemudian pada sore hari dia pulang lagi ke rumahnya. Nah, ini komutasi. Sedangkan kalau sirkulasi, dia dari rumahnya, misalnya dari Karawang tadi, dari Karawang pergi ke Jakarta, dan di Jakarta ngontrak misalnya seminggu. Ya, setiap seminggu dia pulang ke Tangerang, ke Karawang misalnya. Nah, ini jadi sirkulasi ya. Jadi kalau sirkulasi itu dia menginap di tempat yang merupakan perpindahannya itu,
menginap 1 atau 2 minggu, nanti dia balik lagi ke tempat asalnya. Itu. Kemudian kalau yang permanen itu migrasi ya. Yang migrasi juga terbagi dua, yaitu ada migrasi internal. Migrasi internal itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Bisa urbanisasi, bisa transmigrasi. Kalau urbanisasi tadi pindahnya itu apa? Dari sebuah pulau ke pulau lain. Misalnya dari Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa itu penduduk sudah padat dan lapangan kerja juga susah, maka dia pindah ke Sumatera atau ke Kalimantan untuk kalau urbanisasi itu dari desa ke kota ya, dari desa ke kota. Jadi kalau dia di desa tidak ada pekerjaan, misalnya dia bertani, lahan pertanian pun sudah banyak yang tidak menghasilkan, akhirnya kemudian dia pindah ke kota untuk alasan pekerjaan. Nah, itu urbanisasi. Kalau transmigrasi itu dari pulau ke pulau. Seperti tadi Ibu contohkan, dari Pulau Jawa ke Sumatera. Karena di Jawa penduduk sudah banyak, lapangan pekerjaan susah, maka kemudian dia bertransmigrasi ke Sumatera atau ke Kalimantan untuk membuka lahan baru dan membuka pekerjaan baru. Itu yang internal ya. Kemudian yang eksternal atau internasional ya. Yang internasional itu perpindahan penduduk antar negara ya. Jadi misalnya dari Indonesia ke Saudi Arabia, dari Indonesia ke Malaysia, Singapura atau ke Hong Kong misalnya ya. Itu internasional, migrasi internasional. Jadi di sini mobilitas penduduk tadi ada yang sementara yang disebut komutasi dan sirkulasi, ada yang permanen yang disebut migrasi, ada internal dan ada internasional. Selanjutnya, transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Contohnya nih, adanya jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Ini merupakan sarana transportasi karena mobilitas penduduk, mobilitas barang tidak akan bisa memadai atau tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada sarana prasarana yang memadai, yaitu tadi tidak ada jalan, mobil tidak bisa lanjut, bandara juga tidak ada bandara, pesawat tidak bisa singgah atau pelabuhan, kemudian ada pelabuhan, kapal lautnya tidak ada bandara, pesawatnya tidak ada jalan, mobilnya tidak ada, itu juga tidak akan jalan ya. Jadi semuanya supaya terjadi mobilitas penduduk itu harus ada transportasi dan sarana transportasinya seperti jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, pesawat, dan mobil juga ya. Nah, ini contohnya, ini sarana transportasi laut. Ini sarana transportasi udara. Ini juga untuk sarana transportasi darat. Ini kereta api sama mobil, dan ini sarana jalan ya. Jadi infrastruktur seperti ini harus tersedia dengan cukup supaya memperlancar mobilitas, baik itu mobilitas penduduk ataupun mobilitas barang dan benda lainnya. Selanjutnya, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Jadi, pendidikan
penduduk sebuah negara itu juga akan mempengaruhi nanti globalisasi di bidang ekonomi, atau sebaliknya, globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Misalnya sebuah negara memiliki taraf ekonominya rendah, maka bagaimana dia akan meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya apabila ekonominya rendah. Nah, jadi dengan didukung oleh perekonomian yang cukup, maka pendidikan pun bisa ditingkatkan, ya. Pendidikan penduduk bisa ditingkatkan. Begitu pula apabila pendidikan penduduk suatu negara memiliki tingkat pendidikannya yang tinggi, maka dia juga akan menghasilkan barang-barang atau menghasilkan produk yang berkualitas tinggi juga. Itu. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pengembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Jadi saking pentingnya ini pendidikan, maka pemerintah pun menggalakkan wajib belajar, ya. Ada wajib belajar 9 tahun dari mulai SD sampai SMP. Kemudian dilanjutkan dengan SMA dan perguruan tinggi. Bagi mereka-mereka yang punya prestasi, ya, memiliki tingkat kemampuan atau prestasi yang bagus, maka dia akan diberikan beasiswa oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga ahli yang terampil, ya. Jadi tadi yang sudah kita contohkan tentang keunggulan pusat ekonomi itu kan ada di PT Freeport, kemudian kilang minyak. Nah, ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil. Selanjutnya, pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sebagai contoh, kebijakan Freeport untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi ini pusat-pusat perekonomian atau pusat-pusat keunggulan ekonomi ini bisa menyediakan lapangan kerja buat masyarakat. Nah, yang terpenting sekarang penduduknya atau masyarakatnya harus memiliki kualitas pendidikan yang bagus, harus memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, demikian tadi penjelasan tentang perkembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.